Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dan senantiasa menguatkan tekad kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dan muslimah pasti memiliki cita-cita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, dzalika huwal fawzul mubin, dzalika huwal fawzul kabir. Masuk surga merupakan kesuksesan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat agung, kesuksesan yang nyata. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga mereka adalah orang-orang yang sukses. Ikhwani fid din azzakumullah, surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, dan orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatan mereka tergantung kekuatan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat luar biasa menggambarkan tentang derajat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Saking tingginya derajat tersebut, antara jarak satu derajat dengan derajat yang lain itu sejauh antara bumi dengan langit. Allahu akbar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Apabila kalian wahai kaum muslimin, apabila kalian ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus itulah surga yang paling mewah, yang paling bagus, dan dia paling tinggi, dan atapnya langsung di atasnya surga Firdaus itu langsung arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara manusia ini, di sekian banyak manusia ini, derajat yang paling tinggi dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara sekian banyak derajat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, derajat yang paling tinggi dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap agar bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surga yang paling tertinggi tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa." Mintalah kalian kepada Allah al-wasilah untuk diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena al-wasilah itu adalah kedudukan di surga yang tidak bisa dicapai kecuali hanya satu saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa arju," dan saya berharap
an akuna ana huwa, saya adalah orang yang mendapatkan tingkatan tertinggi di surga tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua pasti berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita agar menjadi teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya yang sangat tinggi tersebut. Ada beberapa sebab yang bisa menjadikan kita menjadi teman Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita tanamkan dalam hati kita untuk senantiasa mencintai Nabi kita Muhammad SAW, mendahulukan cinta kepada beliau daripada diri kita sendiri, daripada anak kita sendiri, istri-istri kita sendiri, ataupun keluarga kita, ataupun seluruh manusia. Kita lebih mengedepankan ucapan Nabi Muhammad SAW daripada ucapan manusia siapapun dia. Kita lebih mengedepankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bela sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani as-sa'ah. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi SAW bersabda, wa madza a'dadta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menuju hari kiamat tersebut? Maka orang tersebut mengatakan, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullah wa rasulah, namun saya ingin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan jawaban Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Allahu Akbar. Apabila kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini kabar yang luar biasa, membahagiakan diri kita. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Sungguh kami tidak pernah bahagia melebihi kebahagiaan kita terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim, muttafaqun alaih. Dan aku, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, meskipun aku tidak pernah mengamalkan amalan sebanyak dan sebaik kualitas mereka yang amalkan, namun dengan cintaku kepada mereka, saya berharap aku akan dikumpulkan bersama mereka. Dan kita semuanya pasti berharap untuk dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka mari kita cinta kepada Nabi dan cinta kepada semua para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sebuah kisah cinta yang sangat luar biasa yang terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi innaka la habbu ilayya min nafsi. Wa ya Rasulullah, sungguh demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, dan engkau lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Wa ahabbu ilayya min waladi, dan engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Wa inni la akunu fil bait, dan ya Rasulullah, ketika saya berada di rumah, fa'adhkuruka, saya teringat dirimu, lalu aku pun kangen ingin berjumpa denganmu, rindu berjumpa denganmu. Fama asbiru hatta ati, saya tidak sabar sampai aku bisa berjumpa, memandang wajahmu wahai Rasulullah. Fa'anzur ilaik, memandang dirimu wahai Rasulullah. Wa idza dzakartu mauti wa mautak, namun ketika aku ingat bahwasanya aku pasti akan meninggal dan engkau juga pasti akan meninggal, araftu annaka idza dakhalta al-jannah rufi'ta ma'an nabiyyin, dan ketika anda meninggal wahai Rasulullah, pasti aku tahu, pasti apabila engkau masuk surga, pasti engkau akan diangkat derajatmu bersama para nabi alaihi wassalatu wassalam.
Wa inni, namun aku sendiri, idza dakhaltul jannah, apabila saya masuk surga, khasyitu alla arak, saya khawatir saya tidak bisa berjumpa melihatmu wahai Rasulullah, sementara saya sangat cinta kepadamu wahai Rasulullah. Begitu seorang sahabat ini melontarkan kasih sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas apapun sampai malaikat Jibril alaihi salam membawakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa membuat kita menjadi teman Nabi Muhammad SAW di surga adalah merealisasikan, menyempurnakan rukun Islam kita yang 5. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah, saya telah bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah, wa shallaitul khams, dan saya telah melaksanakan salat 5 waktu yang wajib, wa addaitu zakata mali, dan saya telah melaksanakan zakat hartaku, wa sumtu syahra Ramadan, dan saya telah berpuasa pada bulan Ramadan." Sahabat ini hanya menyebutkan 4 perkara ini: syahadat, salat, zakat, dan puasa. Tidak menyebutkan haji. Barangkali memang beliau tidak mampu untuk melaksanakan haji atau sebab yang lainnya, wallahu a'lam. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wasyuhada'i yaumal qiyamah hakadha wa nasaba isba'aihi ma lam ya'uqqa walidayhi." Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, telah melaksanakan rukun Islam yang 5. Kalau dia mampu haji maka dia berangkat haji, namun kalau tidak mampu haji maka minimal ada niatan untuk berangkat haji. Karena haji itu liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan haji ke sana. Adapun yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban baginya. Barang siapa meninggal telah melaksanakan rukun Islam ini, maka dia akan bersama para nabi dan siddiqin dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau menggabungkan 2 jari jemarinya. Kemudian beliau mengatakan, "Malam ya'uqqa walidayhi," selama orang ini tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain kita memperbaiki ibadah kita, rukun Islam kita, perhatikan hak kedua orang tua kita, sayangi kedua orang tua kita, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita durhaka kepada keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak hal-hal yang bisa membuat kita menjadi teman Nabi Muhammad SAW di surga. Di antaranya adalah memperbanyak salat-salat sunnah, sebagaimana hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dahulu beliau membantu Nabi SAW, melayani beliau dengan bermalam di rumah beliau, kemudian membawakan
air wudu beliau dan segala keperluan beliau, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Sal, mintalah, silakan minta. Anda sudah membantu saya ini dan itu, silakan minta apa saja akan saya beri." Maka Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku hanya meminta kepada engkau ya Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga nanti. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Aw ghaira dzalik?" Ada yang lain tidak? Ada yang lain tidak? Maka dia mengatakan, "Huwa itu saja wahai Rasulullah, cukup itu saja." Perhatikan bagaimana semangat Nabi Muhammad SAW, semangat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka impiannya selalu ke akhirat, tidak pernah memikirkan dunia kecuali hal-hal yang bisa membantu mereka kepada akhirat mereka. Perhatikan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka bantulah saya untuk merealisasikan apa yang engkau inginkan itu dengan memperbanyak sujud, artinya memperbanyak salat-salat sunnah. Dengan itu kita bisa menemani Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di antara hal yang bisa menyebabkan kita menjadi dekat bersama Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya kita melatih diri untuk berakhlak yang mulia, bertutur kata yang sopan santun dalam bertindak dan bertanduk, berinteraksi bersama manusia di sekitar kita. Jaga akhlak kita, jangan sampai mengganggu saudara-saudara kita, sehingga kita harapkan dengan akhlak yang mulia itu kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah?" Mau enggak saya sampaikan kepada kalian orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun diam. Kemudian Nabi SAW mengulanginya 2 kali, 3 kali. Lalu para sahabat pun mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami ingin diberitahu siapa itu orang yang paling kau cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat." Maka Nabi SAW bersabda, "Ahsanukum khuluqa." Orang yang akan dekat denganku dan paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di antara hal yang bisa membuat kita menemani Nabi Muhammad SAW adalah apabila Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita 2 anak perempuan, lalu kita bisa mengayominya, merawatnya, mendidiknya sampai dia besar nanti. Atau ada saudari kita perempuan 2 atau 3 dan seterusnya, kalau kita bisa merawat mereka, menafkahi mereka dan mendidik mereka menjadi anak-anak yang salihah, maka kita akan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Man 'ala ibnataini aw 3 banat aw ukhtaini aw 3 akhawat hatta yamutna aw yamuta anhu kuntu ana wa huwa kahatain." Barang siapa yang merawat, mengayomi, menafkahi, mendidik 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan atau 2 saudari perempuan atau 3 saudari perempuan sampai mereka perempuan-perempuan ini meninggal atau kita yang merawat mereka ini meninggal, maka nanti pada hari kiamat saya dan dia seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Sangat dekat sekali bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hal yang lain serupa dengan ini adalah hendaknya kita merawat anak-anak yatim, kita nafkahi mereka, berikan kecukupan kepada mereka. Maka dengan itu Nabi Muhammad SAW menjanjikan kita, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha." Saya dan orang yang menyukupi kebutuhan anak-anak yatim di surga seperti ini. Dan beliau menyandingkan antara jari tengah dan jari telunjuk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita sungguh-sungguh mengamalkan apa yang telah kita sampaikan tadi, menjadikan itu sebagai tujuan nanti ketika kita meninggal, kita bisa bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menikmati surga bersama Nabi kita Muhammad, Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Dan hendaknya kita
tidak hanya sekedar berusaha, namun juga berdoa, sebagaimana doa yang disampaikan dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu keimanan yang tidak pernah murtad setelah itu. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak hilang, tidak sirna. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dan aku berharap memohon kepada Engkau ya Allah agar aku bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi yang sangat kekal abadi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan-jalan surga dan menjauhkan kita dari jalan-jalan neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la wajma'na ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.